Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat kediaman mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Tuntun kami, bimbing kami dari awal sampai pada akhirnya pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah jiwaku haus kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, manusia tidak ada satupun yang dapat melepaskan dirinya dari berbagai persoalan, permasalahan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena kenapa saudara? Dunia ini adalah penuh dengan berbagai tantangan. Dunia ini adalah penuh dengan berbagai rintangan, bahkan ujian bagi setiap orang. Maka saudara, ketika persoalan dan tantangan itu ada, maka secara umum ada dua, kalau kita perhatikan bagaimana sikap yang dilakukan oleh setiap orang. Yang pertama saudara, ketika ada persoalan dan tantangan, maka ada orang yang justru semakin rusak hidupnya, semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan kalau boleh dia melupakan Tuhan, bahkan mengkhianati Tuhan. Berarti respon orang ini ketika ada persoalan, dia semakin jauh dan jauh, bahkan melupakan Tuhan. Sikap yang kedua saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan manusia, ketika ada persoalan, yaitu justru dia semakin sadar bahwa dia tidak sanggup, dia tidak kuat menghadapi kenyataan itu tanpa Tuhan, sehingga melalui situasi itulah membuat hidupnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan inilah
sikap yang positif yang harusnya dimiliki oleh setiap orang dimanapun berada. Lah hari ini saudara, dalam konteks pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu pemazmur, seorang balik orang yang sedang dalam persoalan. Memang di sini persoalannya tidak disebutkan, bahkan kondisi politik waktu itu tidak disebutkan. Tapi dari gambaran pembacaan firman Tuhan kita bisa melihat bahwa dia dalam kondisi tidak nyaman, ya, tidak dalam kondisi senang dalam kesehariannya, dalam beribadatannya kepada Tuhan. Mungkin sama dengan kita sekarang ini, kita beribadah tidak bisa berkumpul lagi. Kita beribadah harus di rumah kita masing-masing. Lah, pemazmur pada waktu itu diperkirakan dia dalam masalah. Bahkan ada yang menafsirkan dia sedang dalam perjuangan di Babel, sehingga waktu untuk leluasa memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu tidak seenak membalik telapak tangan. Bahkan kalau kita perhatikan situasi yang sedang dihadapi, justru orang-orang di sekitarnya berkata kepadanya, "Di manakah Allah?" Tentu ini adalah berat secara manusia, dan jika orang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan bisa mungkin membuat dia semakin lemah dan putus asa. Tapi coba kita perhatikan apakah yang dilakukan oleh pemazmur dalam kondisi dan kenyataan itu. Yang pertama saudara, kita perhatikan yang dia lakukan di ayat yang kedua tadi, bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yang pertama saudara, sikap yang dimiliki oleh pemazmur ini dalam kenyataan hidup yang dia alami dihadapi adalah dia tetap merindukan Allah dalam hidup. Jadi dikasih contoh di sini seperti rusa. Rusa itu saudara, dia selalu suka akan air. Nah, itu dari itu binatang rusa. Kenapa rusa ini dipilih? Kenapa bukan kerbau? Kenapa bukan kambing dan domba? Kambing domba itu saudara tidak suka air. Ya, kerbau itu dia tidak suka air tapi suka lumpur. Tapi rusa ini adalah binatang yang suka akan air. Dan dia mempunyai bulu yang tipis, sehingga ketika terjadi musim yang panas dan ada panas dikit, dia cepat kepanasan dan dia butuh air. Sehingga pemazmur menggambarkan dirinya itu seperti rusa. Yang kedua saudara, gambaran dari rusa ini yaitu bau badannya itu kurang enak, itu ya, sehingga kalau dia tidak terkena air, itu menurut informasi dari rusa ini, yaitu dia gampang terdeteksi oleh lawannya, sehingga ketika ada sumber air di mana ada, dia suka bersembunyi di situ ketika ada mangsa yang mau membinasakannya. Jadi rusa ini begitu sedemikian rupa membutuhkan air, sehingga ketika ada musuh sekalipun, maka tempat pelariannya adalah air. Tentu saudara, kita perhatikan di sini berarti rusa yang membutuhkan air untuk menjadikan itu tempat perlindungan baginya ketika ada bahaya. Maka ketika pemazmur menggambarkan bahwa dirinya seperti rusa, maka dalam keadaan dan kondisi apapun, pemazmur menyatakan bagi kita bahwa tidak ada satupun yang jadi perlindungan bagi kita selain daripada itu. Ini saya cukup semangat menyampaikan perkataan. Saya terlalu yakin bahwa di dunia ini saudara, tidak ada yang jadi kekuatan bagi kita. Bahkan mungkin dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Ya. Apa yang bisa diandalkan manusia pada kehidupannya? Tidak ada, saudara. Maka melalui situasi ini, Tuhan sampaikan bagi kita, pemazmur memberikan contoh bagi kita bahwa
Karena kenapa? Hanya Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita. Jadi tentu pada situasi yang sedang kita hadapi sekarang membuat kita mungkin gelisah, was-was, dan pertanyaan berbagai macam terjadi dalam diri kita. Bahkan sekarang ini mungkin sudah minggu keempat ini kita beribadah di rumah. Apakah kita makin lemah? Atau sebaliknya makin rindu kepada Tuhan? Maka itulah yang kita butuh dalam hidup ini. Rindu kepada Tuhan. Saya percaya bukan hanya saya, Bapak Ibu dimanapun berada punya kerinduan kembali. Bagaimana bersekutu dan beribadah bersama kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, tentu inilah yang terpenting dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi kenyataan hidup yang mungkin sepertinya kurang mengenakan seperti pemazmur dalam hal ini, maka sikap yang dia lakukan adalah yaitu merindukan Allah seperti rusa merindukan air. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, selain pemazmur rindu kepada Allah, dan yang kedua dalam kenyataan hidup yang sedang dia hadapi itu, dia mengingat Allah. Ini penting sekali. Dikatakan tadi di ayatnya yang kelima, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara serai, dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang kedua, saudara, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemazmur ketika menghadapi kenyataan hidup yang dia lakukan, saudara, dia ingat kembali bagaimana dulu dia pernah menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang kelima itu adalah Bani Korah ini adalah yang memimpin pujian untuk menuju ke bait Allah, dan dia flashback kembali. Dia melihat bahwa dia pernah merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan menyambut mereka ketika mereka datang ke bait Allah. Jadi dia ingat itu kembali. Dia katakan bahwa inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju. Jadi dalam situasi yang sulit, yang susah, yang sempitnya menghimpit jiwanya, maka dia flashback bahwa dulu pernah dia merasakan bagaimana Tuhan menyambut mereka dan bagaimana mereka melakukan sorak-sorai untuk datang ke bait Allah. Saya kira dalam menghadapi kenyataan hidup itu, saudara, mengingat kebaikan itu jadi kekuatan tersendiri bagi kita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami kebaikan daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya percaya bahwa orang yang pernah mengalami Tuhan, dia seharusnya sudah pernah menikmati bagaimana Tuhan pernah menolongnya dalam kenyataan hidup yang dia hadapi dalam kehidupan. Maka hal ini adalah membuat kita mengingat kembali dan membuat kita kuat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa menyambut kita. Tuhan itu begitu luar biasa menerima kita. Tuhan itu begitu luar biasa peduli dengan kita, sehingga tadi pemazmur menggambarkan ketika dia mengingat, dia berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Jadi dia katakan Allah yang hidup itu dia membedakan dalam posisi dia ada itu ada dewa-dewa di situ, tapi itu tidak hidup. Tapi pemazmur berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang menyambut kita ketika kita datang kepada Allah. Maka pemazmur ini hal yang kedua yang dilakukan adalah mengingat akan Allah, bahwa Allah pernah menyambutnya dengan sukacita. Mereka atau pemazmur pernah merasakan bagaimana karya kasih dan setia Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pada kenyataan yang kita hadapi sekarang, jangan cepat berputus asa, saudara. Ingat bahwa waktu yang kita alami sekarang yang tidak nyaman seperti ini
tidak sebanding bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Jadi kalau situasi seperti ini kita rasakan khususnya di Kota Batam ini hanya 1 bulan terakhir yang agak kurang nyaman. Coba kita perhatikan, sepanjang hidup kita Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menyertai kita. Maka kekuatan itu sebenarnya mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak. Tapi Dia peduli. Dia memperhatikan kita. Maka sebagai orang-orang yang haus akan Allah, maka dalam menghadapi kenyataan hidup, dia harus mengingat bagaimana juga Tuhan pernah menolong. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur dalam kehidupannya, yaitu berharap hanya kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di ayatnya yang ke-6 berkata bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwa dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang dilakukan oleh pemazmur dalam kehidupannya, dalam menghadapi kenyataan hidup itu, dia bukan putus asa, dia bukan semakin lemah, tapi apa yang dilakukan? Dia justru berharap, bahkan semakin berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang punya harapan tentu itu orang yang punya kehidupan. Ya, orang yang punya pengharapan itulah orang yang bergairah dalam hidupnya. Orang yang punya pengharapan itulah orang yang senantiasa bisa menapaki langkah demi langkahnya bersama dengan Tuhan. Tapi ketika orang tidak ada harapannya, hidup itu letih dan lesu, seperti berjalan tidak ada arah. Tapi bagi kita orang percaya, pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Jangankan pertolongan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, hidup di kemudian hari pun, hidup kekal sekalipun ada harapan bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kehidupan. Maka saudara, pemazmur mengingatkan kita kembali bahwa dalam menghadapi kenyataan hidup ini, orang yang haus akan Allah, maka ketika dia menghadapi persoalan hidup, yang dia lakukan apa? Tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nah, jadi pemazmur ini sadar bahwa di dunia ini apa yang kita miliki, apa segala sesuatu yang bisa kita itu tidak bisa menjadi pengharapan bagi kita. Sehingga dia berkata, pengharapanku hanya kepada Tuhan, pertolonganku hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi yang dihadapi oleh pemazmur itu tidak gampang. Coba kita perhatikan, kalau dia berkata di situ tadi bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ya, jadi jiwa di sini saudara menggambarkan bagaimana perasaan yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Ya, mengapa kau tertekan hai jiwa? Mungkin kalau pemazmur pada waktu itu dia terbawa perasaan karena situasi yang dihadapi sedang tidak enak, sedang tidak nyaman. Kalau dia terbawa perasaan terus menerus, oh dia semakin lemah. Tapi coba kita perhatikan, ada perubahan yang signifikan yang pemazmur nyatakan dalam kehidupan. Apa itu? Di bagian dia berkata bahwa dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Artinya begini, jiwa merasakan kenyataan yang ada, tapi pikirannya yang yakin akan Tuhan itu menguatkan. Mungkin situasi kita rasakan dulu situasi tidak nyaman. Situasi begini, ekonomi dan sebagainya, itu rasa ya, itu tidak bisa kita sembunyikan. Tapi pikiran kita mau menyatakan bahwa ada Allah yang menolong kita. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menjadi harapan bagi kita. Jadi saya kira itu semua orang merasakan itu, merasakan situasinya, merasakan bagaimana pekerjaannya, merasakan bagaimana pelayanannya, merasakan bagaimana pergaulan kesehariannya. Itu perasaan saudara. Itu pemazmur juga merasakan itu. Mengapa kau tertekan jiwa? Berarti saudara jiwanya tertekan.
kita bahwa orang yang haus akan Allah, yaitu orang yang terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dia berharap itu ada hal yang dia sampaikan ketika dia menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan dulu waktu mereka ke Bait Allah. Dikatakan bahwa sebab aku akan bersyukur. Ternyata orang yang berharap kepada Allah ini tidak terlepas dari rasa syukur. Rasa syukur inilah yang membuat kita mampu menikmati hidup. Rasa syukur inilah yang membuat kita mampu menjalani kehidupan walaupun secara perasaan tidak nyaman. Kenyataan tidak. Tapi karena bersyukur itulah maka kita bisa kembalikan kenyataan yang ada. Makanya ada istilah berkata begini bahwa bahagia itu bersyukur maka kau bahagia. Bukan bahagia baru bersyukur, ya. Jadi bersyukur dulu maka kau bahagia. Jadi bukan bahagia baru bersyukur. Jadi orang yang bersyukur dia menikmati hidup. Dia bisa menerima kenyataan yang ada walaupun mungkin secara perasaan tidak nyaman. Karena kenapa? Dia berharap hanya pada Tuhan. Sampai pada akhirnya pemazmur berkata apa? Bahwa penolongku dan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema jiwaku haus kepada Allah. Maka jiwa yang haus kepada Allah itu yang harus dimiliki apa? Merindukan Allah, mengingat bagaimana Allah pernah menolong, dan yang terakhir adalah mempercayai, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat epistel kita tadi di 1 Petrus pasal yang kedua, bagaimana di situ orang yang merindukan Allah. Karena kenapa? Banyak orang ke gereja, banyak orang sudah lama jadi Kristen, tapi tidak ada kerinduan itu. Dan itu kenyataan kita lihat. Ya, di mana-mana orang-orang Kristen sebenarnya rasa haus kepada Allah itu kurang. Rasa rindu kepada Allah itu kurang. Kenapa? Karena hidupnya tidak beres. Makanya di epistel kita tadi di 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan di situ apa? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi orang yang punya kerinduan kepada Allah itu harus beres hidupnya. Beres hidupnya dengan Tuhan. Makanya kalau orang tidak ada kerinduan kepada Allah, perlu koreksi. Sama dengan kita yang dalam keseharian. Ya, ada yang sudah berkeluarga sekian lama tapi tidak saling merindu. Saya kira ada masalah. Kalau orang tidak merinduan, salah. Ada persoalan yang belum selesai. Sama kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada kerinduan kepada Tuhan, apalagi di situasi corona ini, bukan tidak rindu kepada Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati hidup belum beres. Ya. Makanya di epistel ini berkata bahwa apa? Buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup. Jadi orang yang haus akan Allah itu harus membereskan diri, harus membersihkan diri. Karena tidak akan mungkin kita rindu kepada seseorang kalau ada masalah di antara kita. Ya, tapi kalau hubungan kita baik-baik saja, kalau lama tidak ketemu, waduh, rasa rindu itu luar biasa. Ya, sama dengan kita kepada Tuhan. Kalau hubungan kita beres dengan Tuhan itu rindu Tuhan. Tapi kalau tidak beres hubungan kita dengan Tuhan, ingatlah, justru kalau ada masalah semakin jauh, semakin jauh di hadapan Tuhan. Jadi itu yang pertama yang perlu kita hindari supaya haus akan Allah itu tetap terjaga, terpelihara dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Buanglah segala kejahatan. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya rasa rindu, rasa haus akan Allah terpelihara? Maka dikatakan di epistel kita yang ayat yang kedua di situ bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir itu berarti dia membutuhkan ASI. Tanpa ASI dia tidak bisa bertumbuh. Dia butuh pertolongan Tuhan sungguh. Itu orang yang haus akan Allah. Jadi dia punya hati dan kepribadian seperti haus kepada Allah.
rindu kepada Allah seperti bayi. Jadi bayi itu saudara, dia tidak bisa mengenalkan apa-apa. Bukan dalam arti yang kita jadi bayi rohani, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini bahwa bagaimana seorang bayi itu bergantung penuh kepada orang tua. Maka orang yang haus akan Allah harus bersikap bergantung penuh kepada Allah. Ya, artinya begini, hidup ini binasa tanpa Allah. Tidak berarti tanpa Allah. Tidak berarti tanpa Tuhan dalam hidup. Jadi seperti seorang bayi, itu yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Yang terakhir saudara, supaya rasa haus akan Allah tetap terpelihara dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga dan seterusnya, yaitu saudara, hal yang terakhir yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, teruslah menggunakan kehidupan ini, yaitu sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, dikatakan di sini disebutkan bahwa jadilah batu yang bisa dipergunakan sebagai perlengkapan dalam bangunan bait Allah. Nah, jadi batu yang berguna, hidup yang berguna untuk apa? Untuk pekerjaan Allah. Jadi orang-orang yang punya hal seperti ini, maka sudah jelas sepanjang hidupnya dia akan terus haus akan Allah. Oleh karena itu, kiranya berkat firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Jiwaku haus kepada Allah. Orang yang jiwanya haus kepada Allah merindukan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Seraya itu, maka dia harus menghindari, mengukur segala kejahatan dalam hidupnya, dan belajar seperti bayi yang bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Seperti itulah kita kepada Tuhan, dan terus menggunakan kehidupan ini sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat hafalan berkata bagi kita, Mazmur pasal 42 ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Sekali lagi saya baca, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nabani kedaya siname badete imane simane faobohi tetebe baba mati dana solwaha simane faobohi tetebe ya uga lobala sinu na fabula 2 ayat ini si 2 mengandung mana samagele mau masih lobalangi sinoa malaki kamu inate sesepi sino mau guna baba nema lifa morif sino faihat tolo daaga ena bete kula daaga baba ober de ada bahkan suai irege faurima gofe ya soka gofu hati azalua baba aurima lete kula halo balani ni tenang tolo daaga sino mamudomo taro panibe esi sobanaya jam sama ya fahamu tentang cipaluka bafa apel sotara kau kecil memala malam kema bapa nabuka fekulima babe asona bagulitana madu saudara terbalian tadi Yesus no mamanda ya tubuh Yesus ayah